Lepaskan aku. Kau pikir aku masih menginginkanmu setelah semua yang kau lakukan? Aku sudah memiliki seseorang yang jauh lebih berharga darimu. Jauh lebih pantas mendapatkan cintaku. Suami bilang, aku bukan levelnya. Dan ia lebih memilih hidup dengan pelakor murahan. Namun 3 tahun kemudian, aku balas semuanya. Aku, Vita Wijaya, selalu percaya pada kesederhanaan. Bukan karena aku tidak punya pilihan, tapi karena aku memilihnya. Sejak menikah dengan Rangga 5 tahun lalu, aku dengan senang hati melepaskan predikat Putri Mahkota Wijaya Group, sebuah dinasti konglomerat yang dibangun kakek dan ayahku demi menjalani hidup normal. Aku menjadi Vita Pramudia, seorang istri yang menikmati kegiatan di rumah, menanam anggrek, memasak, dan mengelola butik kecil-kecilan bersama teman. Aku adalah jangkar bagi Rangga, yang saat itu masih merintis kariernya di dunia properti dan konstruksi. Aku ingat sore itu. Langit Jakarta Selatan sudah mendung, gerimis mulai jatuh membasahi jendela rumah minimalis kami. Aroma tanah basah seharusnya menenangkan, tetapi saat aku melihat Rangga berdiri di ambang pintu ruang tamu, aku tahu badai yang jauh lebih besar sedang datang. Rangga tampak asing. Ia baru saja kembali dari perjalanan bisnis yang sukses. Di tangannya, koper kulit mahal berjejer rapi di sampingnya. Ia mengenakan kemeja sutra mahal yang mengkilap di bawah lampu, dan jam tangan di pergelangannya memancarkan kilau perak yang menusuk mata. Penampilannya adalah manifestasi dari kesuksesan yang baru ia raih, sebuah kesuksesan yang ia yakini telah menariknya jauh melampaui diriku. Vita, suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. Dunia kita sudah berbeda. Aku yang sedang menyajikan teh hangat, merasakan cangkir di tanganku mendadak panas. Apa maksudmu, Rangga? Ada apa? Ia tidak menjawab pertanyaanku. Sebaliknya, ia menunjukku, seperti menunjuk perabotan lama yang harus dibuang. Kamu adalah istri yang baik, Vita. Wanita rumahan yang sempurna. Tapi cuma itu. Kamu bukan levelku lagi. Kata-kata itu, bukan levelku, menusuk seperti pecahan kaca. Aku sekarang bergaul dengan investor besar, pejabat, dan figur publik. Aku membutuhkan mitra yang mengerti bahasa pasar modal, yang bisa mendampingiku di gala dinner, bukan yang hanya sibuk dengan tanaman dan resep masakan. Lanjutnya, matanya memandangiku dengan tatapan jijik yang tak pernah kusangka akan kulihat darinya. Ia lalu menyebut sebuah nama yang selama ini hanya kudengar samar-samar. Aku sudah menemukan Ria Baskoro, anak dari Bapak Baskoro. Dia mengerti duniaku, koneksinya, ambisinya. Dia selevel denganku. Rangga lalu meletakkan amplop tebal di meja. Ini, rumah ini atas namamu, dan sedikit tabungan ini, anggap saja pesangonmu. Statusmu, mantan istri. Sebentar lagi. Pesangon. Seolah-olah 5 tahun pengorbananku, kesetiaanku, dan dukungan anonimku adalah pekerjaan paruh waktu yang bisa dibayar lunas. Aku merasakan duniaku runtuh. Air mataku mulai tumpah, bercampur dengan suara gerimis di luar. Aku merosot ke lantai, membiarkan teh tumpah di karpet. Aku bukan menangisi Rangga. Aku menangisi kebodohanku, karena membiarkan diriku diremehkan sedemikian rupa. Aku akan buktikan. Bisikku pelan di tengah isak tangis yang tertahan. Mataku tertuju pada bayanganku di lantai marmer yang basah. Aku bersumpah, Rangga, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mendefinisikan nilai diriku hanya berdasarkan apa yang mereka lihat. Malam itu, setelah Rangga pergi bersama koper dan keangkuhannya, aku mengunci diri di kamar. Aku tidak menelepon ayah. Tidak ada satupun air mata yang tumpah untuk Rangga setelah sumpah itu. Yang ada hanyalah sebuah keputusan dingin dan tajam. Aku mengambil ponsel lamaku, yang hanya berisi nomor-nomor penting dari masa laluku yang kusimpan rahasia. Aku mencari kontak lama yang bertuliskan Bapak Huda, mantan kepala strategis ayahku yang sangat loyal dan sudah pensiun. Napas yang kuhela. Panjang adalah napas seorang wanita yang baru saja mati dan yang baru saja lahir. Pak Huda, suaraku serak, tapi tegas. Tolong siapkan semuanya. Kita akan mendirikan perusahaan investasi. Saya ingin nama yang anonim, yang tidak bisa dilacak, dan yang paling penting,
tidak ada hubungannya sama sekali dengan Wijaya Group. "Nama apa, Nona Vita?" tanyanya dengan suara penuh pengertian. Aku melihat keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang mulai menyala di tengah kegelapan yang pekat. "Namanya Nusantara Capital," jawabku, mengukir janji kebangkitanku di tengah malam yang dingin. "Dan kita akan tunjukkan pada Rangga siapa yang sebenarnya bukan levelnya." Kini, permainan telah dimulai. Dan aku, Vita Wijaya, tidak akan pernah lagi bermain di papan permainan orang lain. Aku akan menjadi pemilik papan permainan itu sendiri. 3 tahun berlalu sejak sore di tengah gerimis itu. 3 tahun, dan tidak ada satupun hari yang kulalui tanpa memegang janji yang kuucapkan di lantai marmer yang dingin. Aku tidak pernah kembali ke rumah ayahku, meskipun kerinduanku pada beliau, dan tawaran beliau untuk menyerahkan tahta Wijaya Group seringkali menguji tekadku. Aku harus membuktikan ini pada diriku sendiri. Bukan balas dendam, tetapi validasi diri. Dalam 3 tahun itu, aku tidak lagi dikenal sebagai Vita Pramudia yang lembut, atau bahkan Vita Wijaya yang pewaris. Aku adalah The Ghost, hantu, di balik Nusantara Capital, NC. Kantorku berada di lantai 57 sebuah gedung pencakar langit eksklusif di kawasan Sudirman. Di sini, udara tipis, keamanannya biometrik, dan suasananya sehening kuil. Hanya segelintir orang yang tahu wajahku, dan salah satunya adalah Bapak Huda. Beliau adalah mastermind operasional, tangan kananku yang setia, dan satu-satunya orang yang berani memanggilku Nona Vita alih-alih Ibu CEO. Nona Vita, akuisisi PT Global Techno, senilai $70 juta sudah tuntas. Lapor Bapak Huda suatu pagi, menyodorkan tablet. Pasar terkejut. Mereka menebak-nebak siapa sosok di balik NC yang berani mengambil risiko sebesar ini. Aku hanya tersenyum tipis, menyesap kopi. Biarkan mereka menebak, Pak Huda. Kerahasiaan adalah mata uang kita. Nusantara Capital tumbuh menjadi entitas raksasa, sebuah anomali di pasar finansial Indonesia. Kekuatannya terasa di mana-mana, mengakuisisi lahan properti strategis di Batam, menyuntik dana ke startup energi terbarukan, bahkan mengalahkan penawaran konglomerat besar dalam tender infrastruktur. Namun, tidak ada foto CEO, tidak ada wawancara pers. Kami adalah bayangan yang menggerakkan roda ekonomi. Aku memilih anonimitas karena 2 alasan. Pertama, untuk menjaga jarak dari koneksi ayahku, dan kedua, untuk melihat seberapa jauh aku bisa terbang tanpa nama besar Wijaya. Selama ini, aku juga memantau pergerakan Rangga, tidak secara emosional, tetapi murni sebagai strategi bisnis. Perusahaan Rangga, Adhikarya Property, tumbuh pesat, didukung koneksi politik Ria Baskoro, dan ambisinya yang besar. Mereka baru saja memenangkan tender proyek miliaran yang sangat dibanggakan Rangga. "Nona Vita," kata Bapak Huda suatu kali. Rangga Pramudia semakin besar kepala. Dia dan Nona Ria selalu muncul di majalah gaya hidup. Pamer cincin, pamer jet pribadi, pamer proyeknya. "Tugas kita bukan melihat apa yang mereka pamerkan, Pak Huda," ujarku sambil memutar pena. "Tugas kita melihat apa yang mereka sembunyikan." Aku lalu menunjukkan laporan rahasia. Rangga membangun seluruh kerajaannya terlalu cepat, dengan hutang yang terlalu besar. Ia agresif, dan orang agresif meninggalkan jejak keuangan yang rentan. Lihat di sini, ia punya jaminan besar di Bank Tirtayasa, dan terikat dengan PT Pilar Nusantara sebagai penjamin utang. "Jadi, kita akan masuk sekarang?" tanya Bapak Huda, matanya berbinar, mengerti kodeku. Aku menggeleng. "Tidak, kita tidak akan masuk. Rangga harus mencapai puncak arogansinya terlebih dahulu. Kita akan biarkan dia merasa sebagai raja di kerajaannya yang megah dan rapuh. Setelah itu, kita ambil kuncinya." Aku kembali menatap pemandangan kota dari lantai 57. Aku tahu, di suatu tempat di bawah sana, Rangga dan Ria sedang merayakan kesuksesan yang mereka anggap abadi. Mereka tidak tahu bahwa hantu yang selalu mereka abaikan, yang mereka sebut bukan levelnya, kini mengawasi setiap langkah mereka. Aku masih ingat rasa sakit karena dihina, tetapi kini rasa sakit itu telah bertransformasi menjadi kekuatan yang tenang. Aku tidak terburu-buru. Aku sudah memegang semua peta keuangan Rangga. Aku adalah Vita Wijaya.
sang putri mahkota yang memilih menjadi bayangan. Dan Rangga Pramudia, tanpa ia sadari, sedang berjalan menuju perangkap yang kurancang dengan presisi sempurna. Aku hanya perlu menunggu momen yang tepat. Misteri tentang siapa aku, The Ghost of Nusantara Capital, akan segera terkuak. Dan ketika itu terjadi, itu bukan sekadar pengungkapan identitas, tetapi deklarasi perang dingin yang tak terhindarkan. Momen yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba, namun ironisnya, ia datang di tempat yang paling tidak kuinginkan. Di depan mitra bisnis pentingku, Mr. Kenzo dari investor Jepang. Malam itu, kami bertemu di Le Ciel, sebuah restoran rooftop yang mewah. Aku, sebagai CEO Nusantara Capital, NC, mengenakan setelan putih gading yang tegas. Kami sedang dalam tahap akhir negosiasi investasi besar untuk proyek pelabuhan. Kepercayaan sangat krusial. Dan aku harus menunjukkan integritas dan profesionalisme tingkat tinggi. Aku sedang menjelaskan proyeksi pendapatan ketika mereka datang, Rangga dan Ria. Bisikan dari meja sebelah langsung membuat fokusku buyar, meski hanya sedetik. Aku mengangkat pandanganku dan melihat mereka. Rangga Pramudia dan Ria Baskoro. Rangga, dalam balutan tuxedo custom made, tampak semakin arogan. Ria, mengenakan gaun menyala dengan potongan berani, menenteng tas desainer dan perhiasan yang tampak berlebihan, seperti sengaja dipamerkan. Mereka berjalan melewati mejaku seolah-olah mereka adalah pemilik tunggal ruangan itu. Mereka berhenti tepat di sebelah mejaku. "Hei, lihat siapa ini." Sapa Ria dengan nada yang terlalu riang dan keras. "Vida, astaga, kamu masih ada di sini?" Rangga menoleh. Tatapannya seolah mencari sisa-sisa Vita yang dulu rapuh. Dia tersenyum meremehkan. "Vita, ya ampun. Aku hampir tidak mengenalimu tanpa celemek dan noda tanah dari pot bunga," katanya, lalu tertawa kecil yang terdengar palsu. Aku berusaha mengendalikan ekspresiku. Mr. Kenzo menatapku. Kebingungan, Ria sengaja mencondongkan tubuhnya, menampakkan cincin berlian baru di jarinya. Cincin itu berkilauan, seolah mencibir perhiasanku yang sederhana. "Sayang, cincin ini hadiah kemenangan Rangga saat tender proyek miliaran itu. Kamu harus coba ini, Vita. Kamu tahu, biar sedikit upgrade." Rangga lantas menepuk pundakku. Sebuah sentuhan yang terasa merendahkan, seperti majikan menyentuh karyawannya. "Kamu masih bekerja di butik temanmu, Vita? Jangan sungkan ya kalau butuh bantuan. Kami punya banyak koneksi sekarang. Sedikit modal mungkin bisa membantu." Mereka berdua lalu tertawa, meninggalkanku dan Mr. Kenzo yang terdiam. Penghinaan itu, meskipun singkat, menghancurkan suasana profesional. Mr. Kenzo, yang melihat interaksi itu, menatapku dengan tatapan mempertanyakan. Aku buru-buru menanggapi, menjelaskan dengan tenang bahwa mereka adalah kenalan lama dari lingkungan yang berbeda. Namun aku tahu keraguan sudah tertanam. Integritasku, citraku sebagai CEO yang berwibawa, baru saja tergores. Malam itu, di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke penthouseku, kemarahan dingin yang selama 3 tahun kuredam akhirnya mendidih. Aku telah membiarkan mereka, lagi-lagi, mencoba mendefinisikan nilaiku. Aku segera menghubungi Bapak Huda. Beliau menjawab panggilan dengan suara lelah, tapi penuh perhatian. "Pak Huda, batalkan semua jadwal besok pagi. Saya ingin Anda kumpulkan semua data keuangan Adhikarya Properti, data utang, jaminan, kreditur, dan yang paling penting, semua struktur hukum kepemilikan mereka. Perintahku, suaraku terdengar seperti es yang pecah. Apakah ini saatnya, Nona Vita?" Tanyanya. Ini bukan lagi soal waktu, Pak Huda. Ini soal integritas. Mereka mencoba menghancurkan citra NC di depan investor kita. Kita harus menghancurkan mereka di depan publik mereka. Aku menarik napas panjang, menenangkan badai di dalam diriku. Kita tidak akan masuk, Pak Huda. Kita tidak akan bersaing dengan mereka. Kita akan melakukan akuisisi yang tidak terlihat. Kita akan menjadi pemilik papan permainannya. Besok kita aktifkan operasi Sangkuriang. Keputusan itu sudah final. Aku tidak lagi bermain untuk memenangkan tender. Aku bermain untuk memiliki tender itu sendiri. Rangga dan Ria telah memaksaku menunjukkan wajah asliku. Wajah Vita Wijaya, sang pemilik kekuasaan sejati. Dan mereka akan menyesali pertemuan malam ini seumur hidup mereka. Operasi Sangkuriang berjalan lebih cepat daripada yang kubayangkan, disokong oleh analisis mendalam yang sudah kami kumpulkan selama 3 tahun. Ini bukan lagi pertarungan emosi, melainkan pertarungan angka, aset, dan hukum. Aku sebagai The Ghost dari Nusantara Capital, NC, kini bergerak di balik layar, memegang kendali penuh atas nasib Rangga.
Kami memulai serangan secara bertahap, memastikan Rangga tidak menyadari bahwa semua pukulan datang dari satu sumber yang sama. Tujuanku bukan hanya membuatnya bangkrut, tetapi juga membuatnya merasakan kehinaan finansial yang setara dengan penghinaan yang ia berikan padaku. Pukulan 1. Merebut aset kunci awalnya. NC menargetkan aset properti andalan Rangga, kawasan Niaga Sentosa, sebuah proyek ambisius di pinggiran kota yang baru saja ia gaungkan. Pak Huda, kirim tim kita untuk mengakuisisi lahan itu secara tunai. Perintahku, berikan penawaran 30% lebih tinggi dari harga pasar. Kita tidak butuh negosiasi, kita butuh kecepatan. 2 minggu kemudian, berita itu menjadi headline di majalah bisnis. Rangga murka. Ia kehilangan proyek flagshipnya, padahal ia sudah berkoar-koar di depan media dan investornya. Ia mengira ia dikalahkan oleh salah satu konglomerat tua yang konservatif. Tentu saja ia tidak menduga hantu pasar modal sekuat ini. Yang lebih penting, ia merasa terhina karena uang tunai yang sangat besar itu membuatnya tampak miskin dan lambat. Aku tersenyum tipis. Ini baru pemanasan. Pukulan 2, panggilan utang yang mendadak langkah berikutnya adalah menusuk langsung ke jantung keuangannya. Kami tahu Rangga menggunakan PT Pilar Nusantara sebagai perusahaan penjamin utang utama untuk pinjaman besarnya di Bank Tirtayasa NC melalui anak perusahaannya yang berbasis di Pulau Cayman, salah satu holding yang sengaja kurahasiakan, diam-diam mengakuisisi mayoritas saham PT Pilar Nusantara. Perubahan manajemen kami sangat halus, nyaris tak terdeteksi. Begitu kontrol beralih, tim hukumku langsung bertindak. Tarik jaminan itu. Beri waktu 30 hari untuk melunasi sisa pinjaman Rangga di Bank Tirtayasa, kataku kepada Bapak Huda. Keputusan itu adalah kejutan listrik bagi Rangga. Bank Tirtayasa, yang kini ketakutan karena jaminan utama ditarik, segera menagih pelunasan sisa pinjamannya. Adikarya Properti tiba-tiba berada di ambang kolaps finansial. Rangga panik, berlari ke sana kemari mencari pinjaman penyelamat, mengemis kepada teman-teman yang dulu ia sombongkan. Plot twist. Jebakan emas Genit Holdings Rangga berada di titik terlemahnya. Arogan, putus asa, dan tertekan oleh waktu. Saat itulah kami memasang jebakan terakhir. Aktifkan Genit Holdings, Pak Huda, perintahku. Genit Holdings adalah firma investasi di Singapura yang NC gunakan sebagai kedok rahasia, sebuah holding yang tidak memiliki hubungan nama apapun dengan Nusantara Capital atau Wijaya Group Genit. Holdings muncul sebagai malaikat penyelamat. Mereka menawarkan pinjaman tunai yang sangat besar kepada Rangga untuk melunasi Bank Tirtayasa. Syaratnya, penyerahan 60% saham Adikarya Properti sebagai jaminan. Dia pasti akan menerimanya. Ujarku yakin pada Rangga terlalu besar kepala untuk percaya ada orang yang benar-benar ingin menolongnya tanpa imbalan tersembunyi. Dia akan berpikir, dia akan merebut kembali 60% saham itu begitu ia bangkit lagi. Dia yakin dia adalah yang paling pintar. Dan benar saja, Rangga dalam keputusasaan yang diliputi kesombongan menandatangani kontrak Genit Holdings. Momen penandatanganan itu adalah momen kemenangan finansialku yang sejati. Rangga tidak tahu bahwa ia baru saja menyerahkan kerajaannya sepenuhnya kepada hantu yang ia hina 3 tahun lalu. Uang itu bukan untuk menyelamatkannya. Uang itu adalah biaya akuisisi penuh. Rangga telah menyerahkan kekuasaannya ke tangan Vita Wijaya. Aku menutup laporan di depanku. Kami sudah siap. Papan permainan sudah ada di tanganku. Sekarang saatnya untuk menunjukkan wajah sejati pemiliknya di panggung yang Rangga cintai. Malam itu, karpet merah di Indonesian Business Leaders Award 2025 berkilauan di bawah lampu sorot. Ini adalah panggung yang dicintai Rangga, panggung pengakuan, kekuasaan, dan sorotan media. Aku tahu dia dan Ria pasti hadir, menikmati euforia, palsu dari keberhasilan sementara mereka, tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju eksekusi finansial mereka sendiri. Aku tiba belakangan, diantar oleh Bapak Huda. Aku mengenakan setelan putih gading yang sama dengan malam di Lesiel 3 bulan lalu. Tetapi kali ini, setelan itu terasa seperti baju zirah. Saat aku melangkah masuk, aku melihat Rangga dan Ria. Mereka tampak terlalu berkilauan. Ria, dalam gaun haute couture sedang diwawancarai, Rangga berdiri di sampingnya dengan senyum puas. Mereka tampak seperti raja dan ratu, tidak menyadari mahkota mereka terbuat dari kertas utang. Aku duduk di meja kehormatan, mengamati mereka dari kejauhan. Keheningan di dalam diriku sangat kontras dengan hiruk-pikuk di sekelilingku.
Ini bukan soal balas dendam yang manis, ini adalah tentang penegasan nilai. Acara utama dimulai. Setelah beberapa penghargaan dibagikan, pembawa acara naik ke panggung dengan kegembiraan yang dibuat-buat. Dan kini, kita akan menyambut sosok yang telah merevolusi pasar modal di Indonesia. Sosok yang kekuatannya menggetarkan, namun wajahnya tak pernah terlihat. Mari sambut CEO yang visioner dari Nusantara Capital. Tepuk tangan bergemuruh. Semua mata menoleh ke arahku. Meja kehormatan. Aku bangkit. Langkahku tenang dan terukur. Naik ke panggung. Kekacauan hening terjadi. Rangga, yang semula sedang tertawa di mejanya, seketika membeku. Matanya melebar, pupilnya menyusut. Ria, yang sibuk memperbaiki gaun, tiba-tiba menoleh, dan wajahnya pucat pasi. Aku melihat Rangga mencoba memproses. Wanita yang ia hina karena bukan levelnya, wanita rumahan yang ia buang dengan pesangon, kini berdiri sebagai CEO perusahaan investasi raksasa, yang kekuatannya jauh melampaui imajinasinya. Aku mendekati podium. Lampu sorot menerpa wajahku. Selamat malam, sapaku, suaraku terdengar tenang dan bergema di seluruh ruangan. Aku berpidato singkat tentang pentingnya integritas dan inovasi dalam bisnis. Kemudian, aku beralih ke klimaks yang telah kurancang. Nusantara Capital memiliki komitmen pada restrukturisasi etis. Kataku, jeda sejenak, menatap langsung ke mata Rangga yang tampak seperti tercekik. Baru-baru ini, kami melalui anak perusahaan kami, Zenith Holdings, telah melakukan intervensi dan restrukturisasi besar pada sebuah perusahaan yang nyaris kolaps karena salah urus manajemen. Perusahaan yang sangat dikenal, dan sayangnya, perusahaan itu adalah Adhikarya Property. Bom. Pertama meledak. Ruangan langsung hening, diikuti bisikan gaduh yang mematikan. Rangga berdiri, mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Ekspresinya adalah kombinasi dari kebodohan, rasa malu, dan pengkhianatan. Aku melanjutkan. Melalui restrukturisasi ini, Nusantara Capital kini adalah pemegang saham mayoritas dan pengendali penuh PT Adhikarya Property. Bom kedua. Kerumunan wartawan langsung menyerbu. Rangga tampak hendak roboh. Ria berusaha menariknya, wajahnya dipenuhi amarah dan ketakutan. Saat suasana mencapai titik histeris, seorang industrialis tua dan tokoh terpandang, Pak Suryo Pranoto, rekan dekat ayahku, tiba-tiba naik ke panggung. Ini adalah bagian yang paling menyakitkan bagi Rangga dan kejutan untuk semua orang, termasuk sebagian besar rekan bisnisku. Pak Suryo berdiri di sampingku, meraih mikrofon. Saya menguatkan pernyataan Nona Vita Wijaya ini, katanya dengan suara berwibawa. Dan saya harus mengumumkan rahasia yang telah lama disimpan. Vita Wijaya adalah keponakan kesayangan saya, putri, tunggal dan pewaris sejati dari kerajaan bisnis Wijaya Group. Bom ketiga, plot twist utama. Keheningan seketika menyelimuti aula. Rangga ambruk di kursinya. Dia menyadari ia telah mencampakkan seorang putri mahkota yang memilih untuk hidup sederhana. Dialah yang tidak pernah selevel. Aku melihat Ria Baskoro. Tatapannya beralih dari Rangga ke arahku, dipenuhi rasa cemburu, penyesalan, dan kemarahan. Ia menyadari ia telah bertaruh pada kuda yang salah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melempar tasnya ke lantai dan melarikan diri, meninggalkan Rangga sendirian di tengah kerumunan wartawan yang kejam dan sorotan lampu yang mematikan. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan kebenaran menjadi pedang yang menusuknya. Balas dendamku bukan hanya menghancurkan bisnisnya, tapi juga menunjukkan kepadanya betapa kecilnya dia di hadapan nilai diriku yang sebenarnya. Keesokan harinya, setelah malam penghargaan, berita tentang pengungkapan identitasku dan kehancuran Rangga mendominasi semua media. Aku, Vita Wijaya, tidak lagi menjadi the ghost. Kini, aku adalah wajah nyata di balik kekuatan Nusantara Capital, NC, dan pewaris sejati Wijaya Group. Aku tidak menikmati euforia kemenangan, melainkan sebuah kedamaian yang mendalam dan dingin. Aku tidak mencari tepuk tangan, aku hanya mencari penegasan bahwa aku mampu. Rangga, yang hancur total, mencoba menghubungiku. Ia mengirim pesan yang kacau balau, meminta maaf,
memohon kesempatan kedua, bahkan mencoba menyalahkan Ria. "Pak Huda, tolong urus ini," kataku padanya, menyerahkan ponselku. Berikan tanggapan singkat dan tegas. Dia tidak perlu bertemu denganku. Rangga telah menerima balasannya, dan balasanku adalah menjauhkan diriku darinya untuk selamanya. Bapak Huda, dengan kebijaksanaannya, mengirimkan pengacara untuk menemui Rangga. Pesan yang disampaikan bukan ancaman, melainkan penolakan halus yang mematikan. Adhikarya Properti telah diambil alih sepenuhnya, dan Rangga tidak memiliki peran lagi di perusahaan itu. Ia ditinggalkan oleh Ria dan ditinggalkan oleh martabatnya. Kemenanganku yang sejati bukanlah kehancuran Rangga, melainkan kemampuan untuk membangun sesuatu yang lebih baik dari puing-puing yang ditinggalkannya. Tindakan pertamaku setelah mengambil alih Adhikarya Properti adalah merekonstruksi segalanya. Aku tahu Rangga telah menunggak gaji banyak karyawan demi membiayai gaya hidupnya yang mewah. "Ubah nama perusahaan itu, Pak Huda," perintahku. "Hilangkan jejak lama. Namanya kini PT Ciptanusa Propertindo." Aku sendiri yang menghadiri pertemuan dengan semua karyawan yang tersisa. Wajah mereka tegang dan takut. "Saya tahu banyak dari kalian yang menderita karena ketidakjelasan manajemen sebelumnya," kataku di depan mereka. "Hari ini, saya, atas nama PT Ciptanusa Propertindo, di bawah naungan Nusantara Capital, melunasi semua tunggakan gaji kalian. Kami juga akan menjamin pekerjaan kalian. Perusahaan ini tidak akan lagi mengejar kesombongan, tetapi mengejar kualitas dan integritas." Melihat mata para karyawan itu berbinar, mendengar desahan lega mereka, aku merasakan kepuasan yang jauh lebih besar daripada saat aku melihat Rangga tersungkur di panggung. Aku tidak membalas dendam dengan cara Rangga, dengan menghina dan merusak. Aku membalasnya dengan membangun dan mengembalikan martabat. Setelah urusan restrukturisasi selesai, aku fokus pada tujuan yang selama ini ingin kuraih. Aku telah membuktikan diri kepada dunia bisnis, dan yang terpenting, kepada diriku sendiri, bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada nama ayahku. Kini saatnya menggunakan kekuasaanku untuk tujuan yang lebih besar. Aku mengalokasikan sebagian besar laba NC dan Ciptanusa untuk program filantropi. Fokusku adalah pada pendidikan, sebuah sektor yang ayahku selalu prioritaskan. Kita bangun sekolah yang benar-benar modern, Pak Huda, dengan fasilitas terbaik untuk anak-anak yang tidak mampu. Sebuah tempat di mana nilai diri mereka tidak akan pernah didefinisikan oleh status sosial orang tua mereka, kataku. Proyek itu kuberi nama Sekolah Modern Wijaya Nusantara. Itu adalah jembatan antara warisan keluargaku dan kerajaan yang kubangun sendiri. Pada akhirnya, aku kembali mengunjungi ayahku. Beliau memelukku dengan hangat, tanpa kata-kata teguran. Kami tidak bicara tentang bisnis, kami bicara tentang masa depan. Aku memutuskan untuk tetap mengelola NC, tetapi juga mengambil peran aktif dalam Wijaya Group, menyatukan kedua kerajaan itu di bawah prinsip yang sama. Kekuatan sejati adalah kekuatan untuk mengangkat orang lain. Aku menemukan kebahagiaan sejati dan kekuasaan yang sejati. Bukan kemampuan untuk menghancurkan, bukan kemampuan untuk pamer di hadapan mantan suami, tetapi kekuatan untuk membangun dan menginspirasi, serta kemampuan untuk mendefinisikan nilaiku sendiri, tanpa izin dari siapapun. Aku, Vita Wijaya, akhirnya berada di levelku sendiri.